ingin mengambil alih Hong Kong itu karena itu sumber USD. Jadi intinya imbasnya Tiongkok ekonomi besar terhadap USD apa? Jawabannya dari itu adalah yang pertama, Tiongkok ekonominya nggak besar. Ya besar tapi nggak sustainable. Yang kedua, terhadap USD itu sangat lebih penting ke Tiongkok daripada US mementingkan Chinese Yuan. Makanya kalau kita lihat itu misalnya kita ekspor dan lain-lain, itu nanti jatuhnya itu ke Hong Kong, tapi literally cross border itu USD-nya diambil ke China. Jadi China itu quote-unquote gak mau ngambil USD tapi ngambilnya lewat Hong Kong. Padahal kayak pabrik itu literally tetanggaan tapi cross border gitu. Jadi intinya China itu sangat butuh USD sampai sekarang, apalagi sempat kayak ada statistik di mana 2018 atau 2019 itu harusnya USD reserve tuh GDP itu lebih tinggi GDP atau apa, tapi lebih tinggi USD reserve. Ya USD reserve terhadap statistik apa gitu, lebih tinggi USD reserve terhadap tapi kalau China itu USD reserve-nya malah kurang banget, dan dia itu masih butuh, dia itu desperate terhadap USD reserve. Makanya begitu ada Hong Kong, awalnya kan Hong Kong protes, terus ditambah trade war, itu wis mati. China kelelepan gitu, sajane kelelepan, sebenarnya kelelepan. Cuma ya nggak ngetok, soalnya memang dia itu sangat jago media propaganda. Iya. Itu negara ya. Dia jago. Udah garapan sehari-hari. Terus satu lagi, itu yang terakhir, itu yang masalah takhir nyumbang. Apakah kalau orang kaya tukar, apakah bisa menekan dolar? Iya, bisa aja. Apakah dampaknya positif? Apakah dampaknya impactful atau enggak? Ya nggak tahu. Mungkin impactnya sangat kecil, positifnya sangat kecil mungkin. Tapi positif, tapi ini pendapat pribadi sekali lagi, tolong diperhatikan kalau takhir itu quote and quote, kalau di framing itu kan seakan-akan takhir itu kayak nyumbang cuma-cuma demi kebaikan Indonesia, itu bullshit. Ya ada cerita kayak gitu, nggak ada. Itu pasti dia ada. Ya, sama kayak hukum kontrak. Itu nggak, itu pasti ada keuntungan yang lebih dibanding kerugian yang dia korbankan, itu pasti ada. Nggak tahu keuntungannya bentuk apa, tapi itu pasti ada. Ya oke, anyway, next. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, masih banyak, tenang. Dari Pak Vincent Joshua. Ya, ayo langsung dibuka mikrofonnya. Dari tadi videonya kelihatannya. Selamat malam Albert dan Michael. Terima kasih untuk kelasnya hari ini. Saya agak menarik dengan tadi pembahasan tentang negara bangkrut. Negara bangkrut yang Yunani ini tadi disampaikan disokong oleh Jerman karena mereka itu kan masih satu komunitas regional, yaitu Europe Union, sehingga kalau Yunani bangkrut itu akan berdampak ke Euro juga. Nah, habis itu respon berikutnya, kalau Indonesia bangkrut di mana? Indonesia kan nggak ada penyokongnya karena dia adalah home state currency. Jadi tidak ada negara lain yang bisa membantu. Tapi saya ingin flashback ketika Indonesia melakukan pelunasan hutang kepada IMF itu langsung memberikan evaluasi bahwa pembayaran yang dilakukan Indonesia selama hutang periode sebelumnya itu sangat bagus, sehingga sewaktu-waktu apabila Indonesia memerlukan, IMF berani menyokongkan dana. Nah, apakah itu benar? Itu yang pertama. Lalu kalau misalkan melihat yang kedua, kalau misalkan Indonesia ada kemungkinan bangkrut atau buruk nggak sih perekonomiannya di corona? Ini hanya pendapat pribadi ya. Karena kalau misalkan melihat dari track record Indonesia selama 5 tahun belakangan ini, beberapa fakta itu cukup mencengangkan untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama, Indonesia dicoret dari daftar negara berkembang dari United States. Itu berarti United States pun juga memberikan penilaian yang bagus. Lalu yang kedua, investasi swasta yang terbesar di ASEAN, Southeast Asia, untuk online platform itu dipegang oleh Indonesia melalui beberapa platform, mulai dari Gojek, lalu Tokopedia dan Bukalapak. Jadi perekonomian Indonesia itu aku rasa kalau misalkan bangkrut dalam waktu dekat 10 tahun itu masih kecil kemungkinan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua tentang currency clause. Ini pertanyaan untuk Michael ya, yang lebih ke arah hukum. Currency clause yang dilakukan di dalam kontrak ini bagus atau enggak sih? Ketika kita melakukan kontrak dengan pihak lawan, biasanya kan sering kita itu meng-lock nilai currency Indonesia terhadap rupiah terhadap USD. Karena kalau dari pembahasannya Albert ini menarik juga,
Karena kalau melihat di Cina, mereka itu sengaja untuk mempertinggi nilai US dollar supaya eksportir itu perekonomiannya bagus di dalam domestik. Nah, kalau menurut Michael dari segi hukum, currency clause ini bagus nggak untuk subjek hukumnya? Lalu yang kedua, bagus nggak untuk perekonomian nasionalnya? Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Vincent. Albert, jawab dulu, Bert. Saya terakhir. Siap. Ya. Jadi apakah itu benar IMF? Ya faktanya sih kayaknya bisa di Google. Jadi saya nggak ngikuti histori, saya nggak hafal ya. Ya. Beberapa histori saya tahu, tapi apakah itu benar IMF terkait apakah kebaikan-kebaikan perlu diketahui bahwa semua ini politik. Kalau sudah interaksi seperti itu mainannya politik. Jadi pasti ada quid pro quo-nya ya. Kalau memang mau di backing pasti ada sesuatu yang diminta in return. Ya, jadi misalnya nih Indonesia bisa ngelunasi utang, tapi tetap aja ditulis kalau sebenarnya Indonesia itu nggak terlalu trustworthy, itu bisa aja. Jadi kayak kalau IMF bilang Indonesia is very trustworthy setelah melunasi utang, tetap ada unsur politiknya. Jadi perhatikan bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan. Dan dipertanyakan kenapa kok dia ngelakuin kayak gitu. Itu main politik. Harusnya sih seperti itu ya. Yeah. Terus yang kedua itu terkait Indonesia dicoret dari negara berkembang, investasi terbesar di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu pasarnya besar, yang pertama. Jadi nggak bisa dibandingkan sama negara ASEAN lainnya. Karena pasarnya besar, maka ya otomatis pasti powernya juga besar. Contohnya ASEAN itu headquarternya di Jakarta. Bukan Singapura, bukan Manila, bukan Bangkok, tapi Jakarta. Itu headquarternya ASEAN. Cuma investasi terbesar di Indonesia itu menurut saya itu statement yang nggak salah tapi nggak akurat. Simply karena misalnya contoh itu startup-startup dengan funding terbesar di Asia Tenggara itu top 3. Itu 1 Indonesia, 2 Singapura. Top 1, top 2 itu Singapura. Which is Grab sama C Group. C Group itu yang punya Garena, Shopee. Garena ya? Iya, Garena game-game itu. Iya. C Group kalau nggak salah ya. Jadi C Group sama Grab. Dan Grab itu valuasi dan investasinya lebih tinggi dari Gojek. Lumayan signifikan. Jadi apakah investasi terbesar di Indonesia? Ya nggak salah, nggak benar menurut saya, tergantung lu nya gimana. Tapi apakah potensi market paling besar itu di Indonesia, di Asia Tenggara? Iya. Arguable sama Vietnam, soalnya Vietnam itu labornya jauh lebih murah. Terus Indonesia dicoret dari negara berkembang US. Ini juga politik. Kenapa? Soalnya US itu mempunyai kebijakan kalau dia itu wajib menyumbang, dia sudah menjanjikan sebelumnya. Dan kalau di politik itu kamu nggak bisa mengingkari janji. Politik domestik bisa lah, tapi kalau politik internasional jangan. Langsung diralat, oke. Politik internasional itu kalau bisa ngingkari janji supaya nggak jadi senjata untuk negara lain untuk menyerang orang itu. Oh, kamu kemarin sudah ngingkari janji, biar nggak bisa kayak gitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya, Indonesia dicoret dari negara berkembang jadi negara maju supaya US gak ngasih duit ke Indonesia. Karena dia mempunyai kebijakan untuk ngasih duit ke negara berkembang. Ya, itu aja sih. Tapi jadi nggak bisa seakan-akan kayak semerta-merta, oh Indonesia dicoret dari negara berkembang, maka Indonesia bagus. Ya enggak. Ya China itu dia negara berkembang sampai tahun 2013-2014. Tapi dia 2013 itu ya sudah kaya gitu loh. Economic sistemnya nggak sustainable, iya. Tapi yang dia beli kapal perang terbesar yang lebih besar dari Amerika itu tahun berapa ya berarti? Kayak show of gitu. Itu perang headline itu. Iya itu gitu dan iya. Ini saya jelaskan dikit apa-apa, 1 menit. Yeah. Nah, jadi Cina itu begitu dia keluar dari status negara berkembang itu dia langsung genjot ganti strategi. Dia ganti strategi itu dia langsung gandeng negara-negara kecil. Makanya kalau misalnya kita lihat sentimen di Afrika, itu awalnya itu mereka itu nggak peduli sama politiknya Cina dan One China Policy, Taiwan, Hong Kong. Begitu dia ganti negara maju, terus dia mulai donasi ke Afrika, terus Afrika itu tiba-tiba voting di PBB itu langsung kayak, oh ya Taiwan itu China, Hong Kong itu China. Terus sebelumnya nggak gitu. Jadi kayak semua negara berkembang maju itu bukan masalah trust, itu pure politik. Bisa negara kaya banget tapi dia pengen menstatuskan dirinya sebagai negara berkembang simply karena untuk politik, udah sesimpel itu. Nggak ada namanya kayak kalau berkembang itu kamu miskin, maju itu kaya, itu nggak ada. Jadi nggak bisa, untuk ngukur itu juga sulit ya berarti, karena semua status-status yang disematkan oleh media atau semua itu yang kita kenal melalui media maksudnya ya, itu akarnya itu dari politik.
itu produk politik. Aduh. Jadi susah untuk memvaluasi realnya, itu susah. Seberapa kuat financial backingnya itu susah. Betul banget. Oke, terus saya izin jawab yang itu ya berarti ya, yang pertanyaan yang untuk kontrak. Nah, ini kebetulan sekali kemarin saya ikut seminar di Jakarta, ya, hukum online mengenai kontrak itu juga dibahas dan saya juga tulis di buku saya. Gimana pendapatnya lah ya, pro dan kontranya kalau pakai USD. Nah, memang USD ini dilarang. Jadi sekarang yang sudah diperbolehkan itu ada bahasa. Mulai tahun 2019 itu bahasa sudah boleh kita pakai mengacu multi language, tapi mengacu ke bahasa Inggris untuk penerjemahan itu boleh. Ya, itu udah boleh satu. Tapi untuk mata uang masih harus rupiah. Hanya khusus untuk produk-produk atau perjanjian tertentu yang harus minta izin dari BI. Ya, jadi para pihak ini harus mengajukan izin beserta alasan-alasannya ke BI. Begitu di approve, nah itu baru boleh pakai kamu USD. Nah, sekarang gini, kenapa orang harus pakai USD? Kenapa nggak pakai rupiah? Ini polemiknya lebih panjang, Pak, daripada urusan cinta negara. Ini mungkin bukan politik ya, tapi lebih ke arah bisnis. Dalam artian, kalau kita mau perjanjian membangun ya sebuah konstruksi di Indonesia, mungkin kalau ini dananya di-back sama perusahaan Cina, ya mungkin ada unsur politiknya, di mana barangnya harus ambil dari Cina, ya harus ambil dari China untuk material tertentu. Atau mungkin murni unsur bisnis, yakni memang kalau dari China memang yang jual cuma China, yang kualitasnya oke, harganya murah cuma China. Ya bisnis politik kita nggak bisa bedakan. Nah untuk itu karena ada pembelian yang cross border itu memang butuh suatu kepastian supaya currency-nya nggak goyang. Dalam arti supaya nanti jangan sampai hari ini kita setuju dengan nilai segini karena nilai rupiah segini, tapi 2 bulan kemudian ada krisis kayak gini, kita nggak tahu nilainya langsung berubah semua. Ya, jadi itu kenapa disepakati menggunakan USD, karena USD meskipun tidak invincible, tapi dia itu relatif paling kuat. Ya.